Hai, kembali lagi sama aku Oka. Kali ini aku bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Order of Phoenix. Sekarang bab 12. Dan kayak kalian lihat sekarang di luar itu salju. Lagi turun cantik sekali tapi dingin. But it's okay, let's get to read the chapter. Wow, judulnya Profesor Umbridge. So excited. Oke, kita langsung mulai aja. Seamus berpakaian dengan kecepatan tinggi pagi berikutnya dan meninggalkan kamar asrama sebelum Harry bahkan memakai kaos kakinya. Apa di pikirannya dia akan jadi gila kalau dia tinggal seruangan denganku terlalu lama? Tanya Harry dengan keras ketika pinggir jubah Seamus melambai keluar dari pandangan. Jangan khawatir tentang itu, Harry, Dean bergumam sambil mengangkat tas sekolahnya ke bahunya. Tapi tampaknya dia tidak mampu mengatakan dengan tepat bagaimana Seamus. Dan setelah jeda yang agak canggung mengikutinya keluar dari kamar. Neville dan Ron keduanya memberi Harry pandangan, itu masalahnya bukan masalahmu. Tapi Harry tidak banyak terhibur. Berapa banyak lagi hal seperti ini yang akan terjadi? Ada apa? Tanya Hermione 5 menit kemudian sambil mencegat Harry dan Ron di tengah jalan menyeberangi ruang duduk ketika mereka menuju ke makan pagi. Kau tampak benar-benar, oh demi Tuhan. Dia sedang memandangi papan pengumuman ruang duduk di mana terpasang tanda baru. Bergalon-galon galleon. Uang saku gagal mengikuti pengeluaranmu? Ingin mendapatkan sedikit emas tambahan? Hubungi Fred dan George Weasley, ruang duduk Gryffindor, untuk pekerjaan paruh waktu sederhana yang hampir tidak menyakitkan. Kami menyesal bahwa semua pekerjaan dilakukan atas resiko para pelamar sendiri. Itu batasnya, kata Hermione dengan suram, sambil menurunkan tanda itu yang telah dipasang Fred dan George di atas poster yang memberitahu tanggal akhir pekan Hogsmeade yang pertama yang akan berlangsung di bulan Oktober. Kita harus berbicara dengan mereka, Ron. Ron jelas-jelas tampak gelisah. Mengapa? Karena kita prefect, kata Hermione selagi mereka memanjat keluar lubang potret. Tergantung kepada kita untuk menghentikan hal-hal semacam ini. Ron tidak berkata apa-apa. Harry bisa tahu dari ekspresi muramnya bahwa prospek untuk menghentikan Fred dan George melakukan apa yang mereka suka tidaklah dianggapnya menarik. Ngomong-ngomong, ada apa, Harry? Tanya Hermione melanjutkan. Ketika mereka berjalan menuruni serangkaian anak tangga yang dibarisi potret-potret para penyihir wanita dan pria tua yang semuanya mengabaikan mereka, terlalu asyik dengan percakapan mereka sendiri. Kau tampak benar-benar marah mengenai sesuatu. Seamus mengira Harry berbohong tentang kau tahu siapa, kata Ron dengan ringkas ketika Harry tidak menanggapi. Hermione yang Harry duga akan bereaksi dengan marah demi dirinya menghela nafas. Iya, Lavender juga mengira begitu, katanya dengan suram. Sudah berbincang-bincang dengannya mengenai apakah aku seorang anak bandel pembohong tukang cari perhatian, bukan begitu? Kata Harry dengan keras. Tidak, kata Hermione dengan tenang. Sebenarnya, kusuruh dia menutup mulut besarnya tentang kau. Dan akan sangat baik kalau kau berhenti menyerang kami, Harry. Karena kalau kamu belum memperhatikan, Ron dan aku ada di sisimu. Ada jeda pendek. Sorry, kata Harry dengan suara rendah. Tidak apa-apa, kata Hermione dengan gengsi. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Tidakkah kau ingat apa yang dikatakan Dumbledore di pesta akhir semester lalu? Harry dan Ron memandangnya dengan hampa dan Hermione menghela nafas lagi. Tentang kau tahu siapa. Dia bilang bakatnya menyebarkan kekacauan dan permusuhan sangat besar. Kita hanya bisa melawannya dengan memperlihatkan ikatan persahabatan dan kepercayaan yang sama kuatnya. Bagaimana kau ingat hal-hal seperti itu? Tanya Ron sambil memandangnya dengan kekaguman. Aku mendengarkan, Ron, kata Hermione dengan agak kasar. Aku juga, tapi aku masih belum bisa memberitahumu apa tepatnya. Intinya, Hermione menekankan dengan keras, adalah bahwa hal-hal seperti ini tepat seperti yang dibicarakan Dumbledore. Kau tahu siapa baru kembali 2 bulan, dan kita sudah mulai berkelahi sesama kita. Dan peringatan topi seleksi sama, satu padu. Dan Harry benar kemarin malam, jawab Ron.
Kalau itu berarti kita harus berteman dengan anak-anak Slytherin. Tidak mungkin. Well, kukira sayang kita tidak mencoba kesatuan dalam asrama, kata Hermione dengan ketus. Mereka telah mencapai kaki anak tangga pualam. Sebarisan anak Ravenclaw kelas 4 sedang menyeberang ke aula depan. Mereka melihat Harry dan bergegas membentuk kelompok yang lebih erat, seolah-olah takut dia mungkin menyerang orang yang lamban. Ya, kita benar-benar harus mencoba berteman dengan orang-orang seperti itu, kata Harry dengan sarkastis. Mereka mengikuti anak-anak Ravenclaw itu ke dalam aula besar. Semuanya melihat menuruni kata hati ke meja guru ketika mereka masuk. Profesor Grubbly Plank sedang berbincang-bincang dengan Profesor Sinistra, guru astronomi, dan Hagrid sekali lagi tidak menarik perhatian karena ketidakhadirannya. Langit-langit tersihir di atas mereka menggaungkan perasaan hati Harry. Warnanya kelabu penuh awan hujan tidak menyenangkan. Dumbledore bahkan tidak menyebutkan berapa lama wanita Grubbly Plank itu akan tinggal, katanya ketika mereka berjalan menyeberang ke meja Gryffindor. Mungkin, Hermione berpikir keras. Apa? Kata Harry dan Ron bersama-sama. Well, mungkin dia tidak mau menarik perhatian bahwa Harry tidak ada di sini. Maksudmu menarik perhatian? Kata Ron setengah tertawa. Bagaimana mungkin kita tidak memperhatikan? Sebelum Hermione bisa menjawab, seorang gadis hitam jangkung dengan rambut panjang dikepang telah berjalan menuju Harry. Hai Angelina. Hai, katanya dengan cepat. Musim panasmu menyenangkan? Dan tanpa menunggu jawaban, dengar, aku telah dijadikan Kapten Quidditch Gryffindor. Bagus sekali, kata Harry sambil menyeringai kepadanya. Dia merasa pembicaraan pembangkit semangat Angelina tidak akan sepanjang Oliver Wood yang hanya bisa berarti perbaikan. Well, kita perlu seorang kiper baru karena sekarang Oliver sudah pergi. Uji coba akan diadakan Jumat jam 5 dan aku mau seluruh tim ada di sana, oke? Dengan begitu kita bisa melihat bagaimana kecocokan orang baru itu. Oke, kata Harry. Angelina tersenyum kepadanya dan pergi. Aku lupa kalau Wood sudah pergi, kata Hermione samar-samar ketika dia duduk di samping Ron dan menarik sepiring roti panggang ke hadapannya. Kukira itu akan membuat perbedaan bagi tim. Kukira begitu, kata Harry sambil duduk di bangku seberang. Dia kiper yang bagus. Walau begitu, tidak ada salahnya dapat darah baru. Bukan begitu, kata Ron. Dengan suara kibasan dan bising, ratusan burung hantu datang membumbung melalui jendela atas. Mereka turun ke seluruh aula, membawa surat-surat dan paket kepada para pemiliknya yang menghujani orang-orang yang sedang sarapan dengan tetesan-tetesan air. Jelas, di luar sedang hujan deras. Hedwig tak terlihat dimanapun, tetapi Harry hampir tidak terkejut. Satu-satunya korespondennya hanyalah Sirius, dan dia ragu Sirius akan punya sesuatu yang baru untuk diberitahukan kepadanya setelah hanya 24 jam berpisah. Namun Hermione harus memindahkan jus jeruknya ke samping dengan cepat untuk memberi tempat bagi seekor burung hantu lembab yang sedang membawa Daily Prophet basah kuyup di paruhnya. Untuk apa kamu masih berlangganan itu? Kata Harry dengan kesal sambil memikirkan tentang Seamus selagi Hermione menempatkan sebuah nut ke kantong kulit di kaki burung hantu itu dan dia bangkit lagi. Aku tidak akan repot-repot, banyak sampah. Hal terbaik adalah mengetahui apa yang dikatakan musuh, kata Hermione dengan kelam, dan dia membuka gulungan surat kabar itu dan menghilang ke baliknya. Tidak muncul sampai Harry dan Ron setelah makan. Tidak ada apa-apa, katanya singkat sambil menggulung surat kabar itu dan meletakkannya di samping piringnya. Tidak ada apa-apa tentang kamu atau Dumbledore atau apapun. Profesor McGonagall sekarang sedang berpindah dari meja ke meja sambil menyerahkan jadwal pelajaran. Lihat hari ini, terang Ron. Sejarah sihir, ramuan ganda, ramalan, dan pertahanan terhadap ilmu hitam ganda. Bean, Snape, Trelawney, dan wanita Umbridge itu semua dalam sehari. Aku harap Fred dan George bergegas dan menyelesaikan kotak makanan pembolos itu. Apakah telingaku menipu diriku? Kata Fred yang datang bersama George dan menyelipkan diri ke bangku di samping Harry. Para prefek Hogwarts tentunya tidak ingin bolos pelajaran. Lihat apa yang kami dapat hari ini, kata Ron menggerutu sambil menyorongkan jadwal ke bagian hidung Fred. Itu adalah Senin terburuk yang pernah kulihat. Poin bagus, Dick, kata Fred sambil memeriksa kolam tersebut. Kau bisa dapatkan sedikit gula-gula mimisan dengan murah kalau kau mau. Kenapa murah? Kata Ron dengan curiga. Karena kau akan terus berdarah sampai kau mengerut.
Kami belum dapat penawarnya, kata George sambil makan. Bagus, kata Ron dengan murung sambil menggantungkan jadwalnya. Tapi kukira aku akan masuk pelajarannya saja. Dan ngomong-ngomong tentang kotak makanan pembolos kalian, kata Hermione sambil mengerling kepada Fred dan George. Kalian tidak bisa memasang iklan mencari para penguji di papan pengumuman Gryffindor. Kata siapa? Kata George terlihat heran. Kataku, kata Hermione. Dan Ron, jangan bawa aku, kata Ron dengan terburu-buru. Hermione melotot kepadanya. Fred dan George mencibir. Kau akan menyanyikan nada yang lain segera, Hermione, kata Fred sambil memberi mentega banyak-banyak ke kue. Kau sedang memulai tahun kelimamu. Kau akan memohon kepada kami demi sebuah kotak makanan sebelum waktu yang lama. Dan kenapa memulai kelima berarti aku akan mau kotak makanan pembolos, kata Hermione. Tahun kelima adalah tahun OWL, kata George. Jadi kau harus menghadapi ujian-ujianmu kan? Mereka akan membuatmu bekerja begitu keras hingga kelelahan, kata Fred dengan kepuasan. Setengah dari kelas kami mengalami depresi ringan sewaktu menghadapi OWL, kata George dengan senang. Air mata dan ledakan-ledakan kemarahan. Patricia Simpson terus-menerus pingsan. Kenneth Towler menderita bisul-bisul. Kau ingat, kata Fred sambil mengenang. Itu karena kau meletakkan bubuk Bulbedex di piyamanya, kata George. Oh iya, kata Fred sambil menyeringai. Aku sudah lupa, kadang sulit mengingat semuanya. Iya kan? Benar-benar tahun yang seperti mimpi buruk, tahun kelima itu, kata George. Itu, kalau kau peduli terhadap hasil ujian, Fred dan aku berhasil menjaga nilai-nilai kami entah bagaimana. Kalian dapat berapa? 3 owl masing-masing, kata Ron. Yep, kata Fred tidak peduli. Tapi kami merasa masa depan kami terletak di luar dunia pencapaian akademis. Kami berdebat serius mengenai apakah kami akan repot-repot kembali untuk tahun ke-7 kami, kata George dengan cerah. Karena sekarang kami sudah punya. Dia tidak melanjutkan karena melihat pemandangan memperingatkan dari Harry, yang tahu George hampir menyebutkan kemenangan Triwizard yang telah dia berikan kepada mereka. Sekarang kami sudah mendapatkan owl kami, George berkata dengan tergesa-gesa. Maksudku, apakah kami benar-benar perlu Newt? Tapi kami mengira Mom tidak akan bisa menerima kami meninggalkan sekolah lebih awal. Tidak setelah Percy berubah menjadi orang paling brengsek sedunia. Walau begitu kami tidak akan menyia-nyiakan tahun terakhir kami di sini, kata Fred sambil memandang dengan penuh kasih sayang ke sekeliling aula besar. Kami akan menggunakannya untuk melakukan sedikit riset pasar, mengetahui tepatnya apa yang dibutuhkan rata-rata murid Hogwarts dari sebuah toko lelucon. Berhati-hati mengevaluasi hasil riset kami, lalu menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan. Tapi di mana kalian akan mendapatkan emas untuk memulai toko lelucon? Hermione bertanya dengan skeptis. Kalian akan perlu semua bahan dan materialnya, dan lokasi usaha juga, kurasa. Harry tidak memandang si kembar. Wajahnya terasa panas. Dia sengaja menjatuhkan garpunya dan menukik ke bawah untuk mengambilnya. Dia mendengar Fred berkata di atas kepalanya, "Jangan tanya kami, dan kami tidak akan berbohong kepadamu, Hermione. Ayo George, kalau kita sampai di sana lebih awal, kita mungkin bisa menjual beberapa telinga yang dapat dipanjangkan sebelum herbal lagi." Harry muncul dari bawah meja dan melihat Fred dan George berjalan menjauh, masing-masing membawa setumpuk roti panggang. "Apa artinya itu?" kata Hermione sambil memandang dari Harry ke Ron. "Jangan tanya kami. Apakah itu berarti mereka telah mendapatkan emas untuk memulai toko lelucon?" "Kau tahu, aku telah bertanya-tanya mengenai hal itu," kata Ron alisnya berkerut. "Mereka membelikanku satu setel jubah pesta baru musim panas ini, dan aku tidak bisa mengerti dari mana mereka mendapat galion." Harry memutuskan sudah waktunya mengalihkan pembicaraan keluar dari daerah berbahaya. "Apakah kalian pikir benar tahun ini akan sangat sulit karena ujian-ujian itu?" "Oh ya," kata Ron. "Harus begitu bukan?" "Oh, WL. Sangat penting. Mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan yang bisa kau lamar dan segalanya. Kita juga dapat bimbingan karir. Akhir tahun ini, Bill bilang kepadaku. Jadi kau bisa memilih Newt apa yang mau kau lakukan di tahun depan."
Apakah kalian tahu apa yang mau kalian kerjakan setelah Hogwarts? Harry bertanya kepada keduanya ketika mereka meninggalkan aula besar sejenak kemudian dan menuju ke ruang kelas sejarah sihir mereka. Tidak juga, kata Ron lambat-lambat. Kecuali, dia terlihat sedikit malu-malu. Apa? Harry mendesaknya. Pasti keren kalau jadi Auror, kata Ron tanpa berpikir panjang. Ya, benar, kata Harry bersungguh-sungguh. Tapi mereka seperti orang-orang elit, kata Ron. Kau harus benar-benar hebat. Bagaimana denganmu, Hermione? Aku tidak tahu, katanya. Kukira aku akan melakukan sesuatu yang berharga. Auror berharga, kata Harry. Ya memang, tapi itu bukan satu-satunya yang berharga, kata Hermione sambil berpikir. Maksudku, kalau aku bisa membawa spill lebih lanjut. Harry dan Ron dengan hati-hati menghindari pandangan satu sama lain. Sejarah sihir dengan persetujuan umum merupakan pelajaran paling membosankan yang pernah diciptakan oleh kaum penyihir. Profesor Bean, guru hantu mereka, memiliki suara mencuciut yang berdengung yang hampir merupakan jaminan untuk menyebabkan rasa kantuk hebat dalam 10 menit. 5 di udara hangat. Dia tidak pernah merubah untuk pelakaran mereka, tapi menguliahi mereka tanpa jeda sementara mereka mencatat atau lebih tepatnya memandang dengan mata mengantuk ke ruang kosong. Harry dan Ron sejauh ini berhasil lulus dari pelajaran ini hanya karena dengan menyalin catatan Hermione sebelum ujian. Dia sendiri yang tampaknya bisa menahan diri dari daya penidur suara Beans. Bagaimana jadinya? Dia menanyai mereka dengan dingin ketika mereka meninggalkan ruang kelas itu untuk istirahat. Beans melayang pergi melewati papan tulis. Kalau aku menolak meminjamkan kalian catatanku tahun ini, kami akan gagal dalam ujian OWL kami, kata Ron. Kalau kau mau memikul itu di hati nuranimu, Hermione, kalian pantas mendapatkannya, dia berkata dengan pedas. Kalian bahkan tidak mencoba mendengarkannya, bukan? Kami mencoba, kata Ron. Kami hanya tidak punya otakmu dan ingatanmu atau konsentrasimu. Kau hanya lebih pintar dari kami. Baguskah aku tambahkan itu? Jangan beri aku sampah itu, kata Hermione, tapi dia tampak agak merendah ketika dia memimpin jalan ke halaman yang lembab. Gerimis berkabut halus sedang turun sehingga orang-orang sedang berdiri berkelompok di sekitar tepi halaman terlihat buram di sisi-sisinya. Harry, Ron, dan Hermione memilih sebuah sudut terpencil di bawah balkon yang terkena banyak tetesan air, membalikan kerah jubah mereka melawan udara September yang dingin dan berbicara mengenai apa yang mungkin disiapkan Snape untuk mereka pada pelajaran pertama tahun ini. Mereka telah sampai sejauh persetujuan bahwa mungkin sekali sesuatu yang sangat sukar hanya supaya bisa mengenai mereka ketika belum siap setelah liburan 2 bulan. Ketika seorang berjalan mengitari sudut menuju mereka. Halo Harry, ternyata Cho Chang, dan lebih-lebih dia sendirian lagi. Ini sangat tidak biasa. Cho hampir selalu dikelilingi oleh sekelompok gadis-gadis yang cekikikan. Harry ingat penderitaan ketika mencoba menemuinya sendirian untuk memintanya ke pesta dansa. Hai, kata Harry, merasa wajahnya menjadi panas. Setidaknya, kamu tidak tertutup getah bau kali ini. Dia memberitahu dirinya sendiri. Cho tampaknya memikirkan hal yang sama. Kalau begitu, kau sudah membersihkan benda itu? Ya, kata Harry sambil mencoba menyeringai seolah-olah ingatan pada pertemuan terakhir mereka lucu, bukannya mengerikan. Jadi apakah kamu mengalami musim panas yang menyenangkan? Begitu dia telah meninggalkan ini, dia berharap tidak dilakukannya. Cedric dulu pacar Cho, dan ingatan pada kematiannya pasti telah mempengaruhi liburannya. Hampir separah mempengaruhi liburan Harry. Sesuatu sepertinya menegang di wajahnya, tapi dia berkata, liburanku baik-baik saja. Kau tahu, apakah itu rencana tornado? Ron menuntut dengan tiba-tiba sambil menunjuk ke depan jubah Cho, di mana tersemat sebuah lencana biru langit yang dihiasi dengan huruf T ganda. Kau tidak mendukung mereka, kan? Ya memang, kata Cho. Apakah kau dari dulu mendukung mereka atau hanya semenjak mereka mulai memenangkan liga? Kata Ron dengan nada suara menuduh yang dianggap Harry tidak perlu. Aku sudah mendukung mereka sejak aku berumur 6 tahun, kata Cho dengan dingin. Ngomong-ngomong, sampai jumpa Harry. Dia berjalan menjauh.
Hermione menunggu sampai Cho setengah menyeberangi lapangan sebelum memberondong Ron. Kau ini benar-benar tidak bijaksana. Apa? Aku hanya bertanya kepadanya apakah. Tidak bisakah kau lihat dia ingin bicara kepada Harry sendiri? Jadi dia bisa berbuat begitu, aku tidak menghentikan. Kenapa kau menyerangnya mengenai tim Quidditch-nya? Menyerang? Aku tidak menyerangnya, aku hanya... Siapa yang peduli kalau dia mendukung The Tornadoes? Oh, ayolah, setengah dari orang-orang yang memakai lencana itu baru membelinya musim lalu. Tapi apa masalahnya? Artinya mereka bukan fans sebenarnya, mereka cuma mengikuti arus. Itu bunyi bel, kata Harry dengan jemu. Karena Ron dan Hermione sedang bercekcok terlalu keras untuk mendengarnya. Mereka tidak berhenti bersih terus sepanjang jalan ke ruang bawah tanah Snape, yang memberi Harry banyak waktu untuk merefleksikan bahwa antara Neville dan Ron dia akan sangat beruntung jika bisa mendapatkan percakapan 2 menit dengan Cho yang bisa dia kenang tanpa meninggalkan negara itu. Dan lagi pikirnya ketika mereka bergabung dengan antrian yang terbentuk di depan ruang kelas Snape, Cho telah memilih untuk datang dan berbicara kepadanya. Bukankah begitu? Dia dulu pacar Cedric. Dia bisa dengan mudah membenci Harry karena keluar dari labirin Triwizard hidup-hidup. Sementara Cedric mati, tapi dia berbicara kepadanya dengan cara yang benar-benar bersahabat, bukan seakan-akan dia menganggapnya gila atau pembohong atau bertanggung jawab dalam suatu cara kematian Cedric. Ya, dia benar-benar telah memilih untuk datang dan berbicara dengannya, dan itu yang kedua kalinya dalam 2 hari. Dan ketika memikirkan ini, semangat Harry bangkit. Bahkan suara tak menyenangkan dari pintu ruang bawah tanah Snape yang berderi terbuka ketika menusuk gelembung harapan kecil yang sepertinya telah menggembung di dadanya. Dia memasuki ruang kelas di belakang Ron dan Hermione dan mengikuti mereka ke meja yang biasa di bagian belakang, di mana dia duduk di antara Ron dan Hermione dan mengalihkan suara-suara marah yang menyebalkan yang sekarang keluar dari mereka berdua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kata Snape sambil berjalan ke mejanya dan menatap berkeliling kepada mereka semua. Kukira sudah sepantasnya kuingatkan kalian bahwa bulan Juni mendatang kalian akan mengikuti ujian yang sangat penting, di mana kalian akan membuktikan seberapa banyak yang telah kalian pelajari tentang komposisi dan kegunaan ramuan-ramuan sihir. Walaupun beberapa orang di kelas ini tidak diragukan lagi bebal, kuharap kalian mendapatkan nilai acceptable pada awal kalian atau menerima ketidaksenanganku. Pandangannya kali ini mendekat pada Neville yang menelan ludah. Setelah tahun ini tentu saja banyak dari kalian yang akan berhenti berguru kepadaku, Snape melanjutkan. Aku hanya mengambil yang terbaik di dalam kelas ramuan Newtku, yang berarti bahwa beberapa dari kita pasti akan mengucapkan selamat tinggal. Matanya beralih kepada Harry dan bibirnya melengkung. Harry melotot balik sambil merasa kesenangan suram atas gagasan bahwa dia akan bisa melepaskan ramuan setelah tahun kelima. Tapi kita punya 1 tahun lagi untuk dilalui sebelum masa perpisahan yang membahagiakan, kata Snape dengan pelan. Jadi apakah kalian bermaksud mencoba Newt ataupun tidak? Aku sarankan kalian semua untuk mengkonsentrasikan usaha kalian untuk mempertahankan tingkat kelulusan tinggi yang telah kuharapkan dari murid-murid awalku. Hari ini kita akan mencapu ramuan yang sering muncul di ordinary wizarding level, ramuan ketenangan. Sebuah ramuan untuk meredakan kecemasan dan menenangkan kegelisahan. Peringatan bagi kalian, kalau kalian terlalu berlebihan dengan bahan-bahannya, kalian akan menempatkan peminumnya ke dalam tidur yang panjang dan terkadang tidak bisa dibangunkan lagi. Jadi kalian harus memperhatikan dengan seksama apa yang sedang kalian lakukan. Di sebelah kiri Harry, Hermione duduk sedikit lebih tegak, ekspresinya penuh perhatian. Bahan-bahan dan metodenya, Snape melambaikan tongkatnya, ada di papan tulis. Tulisan muncul di sana. Kalian akan menemukan semua yang kalian butuhkan. Dia melambaikan tongkatnya lagi. Di lemari penyimpanan, pintu lemari yang dimaksud terbuka. Kalian punya 1,5 jam. Mulai.
Seperti yang telah diramalkan Harry, Ron, dan Hermione, Snape hampir tidak bisa menyuruh mereka membuat ramuan yang lebih sulit dan rumit. Bahan-bahannya harus ditambahkan ke dalam kuali dengan urutan dan jumlah yang tepat. Campurannya harus diaduk beberapa kali dalam jumlah yang tepat. Pertama searah jarum jam, lalu melawan arah jarum jam. Panas apinya harus diturunkan ke tingkat yang persis tepat selama sejumlah menit sebelum bahan akhir ditambahkan. Seberkas uap tipis perak seharusnya sekarang telah menguar dari ramuan kalian, seru Snape ketika waktu tinggal 10 menit lagi. Harry yang sedang berkeringat hebat melihat dengan putus asa ke sekeliling ruang bawah tanah. Kualinya sendiri sedang mengeluarkan sejumlah besar uap kelabu gelap. Kuali Ron menguncurkan bunga api hijau. Seamus sedang tergesa-gesa menjolok api di dasar kualinya dengan ujung tongkatnya karena tampaknya akan padam. Namun, permukaan ramuan Hermione merupakan kabut berkilauan yang terbuat dari uap perak. Dan ketika Snape lewat, dia melihat melewati hidung bengkoknya ke kuali itu tanpa komentar. Yang berarti dia tidak bisa menemukan apa-apa untuk dikritik. Namun di kuali Harry, Snape berhenti dan melihat ke kualinya dengan senyum menyeringai yang mengerikan di wajahnya. Potter, seharusnya ini apa? Anak-anak Slytherin di bagian depan kelas semuanya memandang dengan penuh hasrat. Mereka sangat suka mendengar Snape mengejek Harry. Ramuan ketenangan, kata Harry dengan tegang. Beritahu aku, Potter, kata Snape dengan pelan. Bisakah kamu membaca? Draco Malfoy tertawa. Iya, saya bisa, kata Harry. Jari-jarinya mencengkram tongkatnya erat-erat. Baca baris ketiga dari instruksi itu untukku, Potter. Harry memincingkan mata ke papan tulis. Tidaklah mudah melihat instruksi itu melalui uap berbagai warna yang mengaburkan yang sekarang mengisi ruang bawah tanah itu. Tambahkan bubuk batu bulan, aduk 3 kali searah jarum jam, biarkan membara selama 7 menit. Lalu tambahkan 2 tetes sirup hellebore. Hatinya merosot. Dia tidak menambahkan sirup hellebore, tetapi langsung meneruskan ke baris keempat instruksi itu setelah membiarkan ramuannya membara selama 7 menit. Apakah kau melakukan semua hal di baris ketiga, Potter? Tidak, kata Harry dengan sangat pelan. Maaf, tidak, kata Harry lebih keras supaya saya lupa hellebore. Aku tahu kau lupa, Potter, yang artinya kekacauan ini sama sekali tidak berharga. Ivanesco. Isi ramuan Harry menghilang. Dia berdiri dengan bodoh di samping sebuah kuali kosong. Kalian yang sudah berhasil membaca instruksi, isi 1 tabung dengan sampel ramuan kalian. Beri label yang jelas dengan nama kalian dan bawa ke mejaku untuk diuji, kata Snape. Tugas rumah, 12 inci perkamen tentang sifat-sifat batu bulan dan kegunaannya dalam pembuatan ramuan diserahkan pada hari Kamis. Sementara semua orang di sekitarnya mengisi tabung-tabung mereka, Harry membereskan barang-barang. Hatinya menggelak. Ramuannya tidak lebih buruk daripada ramuan Ron, yang sekarang mengeluarkan bau busuk telur yang sudah membusuk. Atau ramuan Neville, yang telah mencapai kekentalan semen yang baru dicampur, yang sekarang harus dikerok Neville dari kualinya. Tapi masih saja dia, Harry, yang akan menerima nilai 0 untuk pekerjaan hari ini. Dia menjejalkan tongkatnya kembali ke dalam tasnya dan merosot ke tempat duduknya sambil mengamati semua orang lain yang berbaris ke meja Snape dengan tabung-tabung terisi dan tertutup gabus. Ketika akhirnya bel berdering, Harry yang pertama keluar dari ruang bawah tanah dan sudah mulai makan siang ketika Ron dan Hermione bergabung dengannya di aula besar. Langit-langit telah berubah menjadi warna kelabu dan bahkan lebih suram selama pagi itu. Hujan mencut jendela-jendela yang tinggi. Itu benar-benar tidak adil, kata Hermione menghibur sambil duduk di sebelah Harry dan makan pie. Ramuanmu tidak seburuk ramuan Goyle. Sewaktu dia memasukkannya ke dalam tabung, benda itu hancur dan membakar jubahnya. Ya, well, kata Harry sambil menatap tajam ke piringnya. Sejak kapan Snape pernah adil terhadapku? Tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Mereka bertiga semuanya tahu bahwa permusuhan Snape dan Harry telah mutlak dari saat Harry menjejalkan kaki ke Hogwarts. Aku kira dia mungkin sedikit lebih baik tahun ini, kata Hermione dengan suara kecewa. Maksudku, kau tahu dia melihat sekeliling dengan waspada. Ada setengah lusin tempat duduk kosong di kedua sisi mereka dan tak ada seorang pun yang melewati meja itu. Sekarang dia ada di dalam order dan segalanya itu.
Kata beracun tidak mengubah bintiknya, kata Ron dengan bijaksana. Lagi pula aku selalu mengira Dumbledore sinting mempercayai Snape. Di mana buktinya dia pernah benar-benar berhenti bekerja bagi kau tahu siapa? Kukira Dumbledore mungkin punya banyak bukti, bahkan kalau dia tidak membaginya denganmu, Ron, sambar Hermione. Oh, diamlah kalian berdua, kata Harry dengan kasar ketika Ron membuka mulut untuk beradu pendapat lagi. Hermione dan Ron sama-sama membeku, terlihat marah dan tersinggung. Tidak bisakah kalian tenang, kata Harry. Kalian selalu bertengkar, membuatku gila. Dan mengabaikan painya, dia mengayunkan tas sekolahnya ke bahunya dan meninggalkan mereka duduk di sana. Dia berjalan menaiki tangga pualam. Dua-dua anak tangga melewati banyak murid yang sedang bergegas menuju makan siang. Kemarahannya yang baru saja menyala tanpa terduga masih berkobar dalam dirinya, dan bayangan wajah Ron dan Hermione yang terguncang memberinya rasa puas mendalam. Rasakan mereka, pikirnya. Kenapa mereka tidak bisa tenang? Bertengkar sepanjang waktu cukup untuk membuat siapapun jadi gila. Dia melewati lukisan si ksatria Sir Cadogan di puncak tangga. Sir Cadogan menarik pedangnya dan memamerkannya dengan garang kepada Harry yang mengabaikannya. Kembali kau, anjing kudisan, berdiri di tempat dan bertarung, teriak Sir Cadogan dengan suara teredam dari balik ketopongnya. Tetapi Harry terus berjalan, dan ketika Sir Cadogan mencoba mengikutinya dengan cara berlari ke dalam lukisan di sebelahnya, dia ditolak oleh penghuninya, seekor serigala yang besar dan tampak marah. Harry menghabiskan sisa jam makan siang untuk duduk sendirian di bawah pintu jebakan di puncak menara utara. Akibatnya, dia yang pertama menaiki tangga perak yang muncul ke ruang kelas Sybil Trelawney ketika bel berdering. Setelah ramalan adalah kelas yang paling tidak disukai Harry, yang sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan Profesor Trelawney meramalkan kematian dirinya setiap beberapa kali pelajaran. Seorang wanita kurus yang mengenakan banyak shawl dan untayan-untayan manik-manik yang berkilauan. Dia selalu mengingatkan Harry kepada beberapa jenis serangga dengan kacamata besarnya yang memperbesar matanya. Dia sedang sibuk menempatkan salinan-salinan buku bersampul kulit yang compang-camping ke setiap meja bundar kecil yang berada dalam ruangannya ketika Harry memasuki ruangan. Tetapi cahaya lampu yang ditutupi scarf dan api yang menyala rendah dan mengeluarkan wangi menyengat begitu temaram sehingga dia tampak tidak memperhatikan Harry ketika dia mengambil tempat duduk dalam bayangan. Sisa kelas itu tiba 5 menit berikutnya. Ron muncul dari pintu jebakan, memandang sekeliling dengan hati-hati melihat Harry dan menuju lurus ke arahnya. Atau selurus yang dia bisa selagi harus mencari jalan di antara meja-meja, kursi sofa yang empuk. Hermione dan aku sudah berhenti berdebat, katanya sambil duduk di sebelah Harry. Bagus, gerutu Harry. Tapi Hermione bilang dia mengira akan baik kalau kau berhenti mengeluarkan kemarahanmu kepada kami, kata Ron. Aku tidak. Aku hanya menyampaikan pesan, kata Ron sambil menyelanya. Tapi kukira dia benar. Bukan salah kami bagaimana Seamus dan Snape memperlakukanmu. Aku tak pernah bilang itu. Selamat siang, kata Profesor Trelawney dengan suara sedih dan melamun yang biasanya. Harry berhenti. Lagi-lagi merasa kesal dan agak malu pada dirinya sendiri. Dan selamat datang kembali ke ramalan. Aku telah tentu saja mengikuti peruntungan kalian dengan sangat hati-hati selama liburan, dan senang melihat bahwa kalian semua telah kembali ke Hogwarts dengan selamat. Seperti tentu saja yang ku tahu akan terjadi. Kalian akan menemukan di meja di hadapan kalian salinan-salinan ramalan mimpi. Oreh inago imago, interpretasi mimpi adalah cara yang paling penting untuk meramalkan masa depan yang paling mungkin diuji pada awal kalian. Tentu saja, bukannya aku pikir kelulusan atau kegagalan ujian adalah hal-hal yang penting sedikit pun kalau kau menyangkut ilmu suci meramal. Kalau kalian memiliki mata melihat, sertifikasi dan nilai hanya bernilai sedikit. Akan tetapi, kepala sekolah ingin kalian mengikuti ujian. Jadi, suaranya berangsung hilang. Dengan lembut, membuat mereka tidak ragu sedikit pun bahwa Profesor Trelawney menganggap pelajarannya di atas hal-hal mengerikan seperti ujian. Satu-satunya hal yang bagus yang dapat dikatakan tentang pelajaran ini adalah bahwa ia bukan kelas ganda.
Pada waktu mereka semua telah selesai membaca pengantar buku itu, mereka hanya punya 10 menit lagi untuk interpretasi mimpi. Di meja di sebelah Harry dan Ron, Dean telah berpasangan dengan Neville, yang segera memulai penjelasan panjang lebar mengenai mimpi buruk yang melibatkan sepasang gunting raksasa yang memakai topi terbaik neneknya. Harry dan Ron memandang satu sama lain dengan muram. "Aku tidak pernah ingat mimpiku," kata Ron. "Kau katakan satu." "Kau pasti ingat salah satu," kata Harry dengan tidak sabar. Dia tidak akan membagi mimpinya dengan siapapun. Dia tahu persis apa arti mimpi buruknya yang biasa tentang pekuburan itu. Dia tidak perlu Ron atau Profesor Trelawney atau ramalan mimpi bodoh itu untuk memberitahunya. "Well, aku bermimpi aku sedang bermain Quidditch beberapa malam lalu," kata Ron sambil mengernyitkan wajah dalam usaha untuk mengingat. "Menurutmu apa artinya itu?" "Mungkin kau akan dimakan oleh marshmallow raksasa atau apalah," kata Harry sambil membalik-balik halaman ramalan mimpi tanpa minat. Ketika bel berdering, dia dan Ron memimpin jalan kembali menuruni tangga dengan Ron menggerutu keras-keras. "Apakah kau sadar berapa banyak pekerjaan rumah yang sudah kita dapatkan? Binns menyuruh kita membuat esai sepanjang 1,5 kaki mengenai perang para raksasa. Snape ingin 1 kaki mengenai kegunaan batu bulan. Dan sekarang kita punya diary mimpi sebulan dari Trelawney. Fred dan George tidak salah mengenai tahun Owl, iya kan? Wanita Umbridge itu sebaiknya tidak memberi kita." Ketika mereka memasuki ruang kelas pertahanan terhadap ilmu hitam, mereka menemukan Profesor Umbridge setelah duduk di meja guru, memakai kardigan merah muda berbulu dari malam sebelumnya dan pita bludru hitam di puncak kepalanya. Harry lagi-lagi teringat akan seekor lalat besar yang bertengger di atas seekor katak yang bahkan lebih besar. Kelas terdiam sangat memasuki ruangan itu. Profesor Umbridge masih merupakan hal yang belum diketahui, dan tak seorang pun tahu seberapa tegas pendapatnya mengenai disiplin. "Well, selamat sore," katanya, ketika akhirnya seluruh kelas telah duduk. Beberapa orang menggenggam "selamat sore" sebagai jawaban. Berkata Profesor Umbridge, "Itu tidak bisa diterima, benar bukan? Aku ingin kalian tolong menjawab, 'Selamat sore, Profesor Umbridge.' Tolong satu kali lagi. Selamat sore, kelas." "Selamat sore, Profesor Umbridge," mereka menyanyi balik kepadanya. "Begitu," kata Profesor Umbridge dengan manis. "Tidak terlalu sulit, bukan? Tolong simpan tongkat dan keluarkan pena bulu kalian." Banyak murid yang saling berpandangan dengan murung. Perintah simpan tongkat belum pernah diikuti dengan pelajaran yang mereka anggap menarik. Harry menyodokkan tongkatnya kembali ke dalam tasnya dan menarik keluar pena bulu, tinta, dan perkamen. Profesor Umbridge membuka tasnya, mengeluarkan tongkatnya dan tidak biasanya sangat pendek, mengetuk papan tulis keras-keras dengannya. Kata-kata bermunculan di papan seketika. "Pertahanan terhadap ilmu hitam, kembali ke prinsip-prinsip dasar." "Well, yang kalian pelajari dalam mata pelajaran ini agak kacau dan sepenggal-penggal, bukan?" kata Profesor Umbridge, sambil berpaling menghadap kelas dengan tangan terdekat rapi di depannya. "Pergantian guru yang terus-menerus, banyak di antaranya tampaknya tidak mengikuti kurikulum yang disetujui kementerian. Sayangnya mengakibatkan kalian berada jauh di bawah standar yang kami harapkan di tahun awal kalian. Akan tetapi kalian akan senang mengetahui bahwa masalah-masalah ini sekarang akan diperbaiki. Kita sekarang akan mengikuti pelajaran sihir pertahanan yang terstruktur dengan hati-hati, berpusatkan pada teori, dan disetujui kementerian tahun ini. Tolong salin yang berikut ini." Dia mengetuk papan tulis lagi. Pesan pertama menghilang dan digantikan dengan sasaran pelajaran. 1. Mengerti prinsip-prinsip yang mendasari sihir pertahanan. 2. Belajar mengenali situasi-situasi di mana sihir pertahanan dapat digunakan secara legal. 3. Menempatkan penggunaan sihir pertahanan dalam konteks dan kegunaan praktis. Selama beberapa menit ruangan penuh dengan suara gesekan pena bulu pada perkamen. Ketika semua orang telah selesai menyalin ketiga sasaran pelajaran Profesor Umbridge, dia bertanya, "Sudahkah semua orang memiliki salinan teori sihir pertahanan oleh Wilbur Slickhart?" Ada gumaman bosan mengiyakan dari seluruh kelas. "Kukira kita akan mencoba lagi,"
kata Profesor Umbridge. Ketika aku bertanya kepada kalian, aku ingin kalian menjawab, ya, Profesor Umbridge, atau tidak, Profesor Umbridge. Jadi, sudahkah semua orang memiliki salinan teori sihir pertahanan oleh Wilbur Slinkhart? Ya, Profesor Umbridge, berdering di seluruh ruangan itu. Bagus, kata Profesor Umbridge. Aku ingin kalian membalik ke halaman 5 dan membaca bab 1, dasar-dasar untuk pemula. Tidak perlu berbicara. Profesor Umbridge meninggalkan papan tulis dan duduk di kursi di belakang meja guru. Sambil mengamati mereka semua dengan seksama, dengan mata kataknya yang mengembang, Harry membalik ke halaman 5 salinan teori sihirnya dan mulai membaca. Buku-buku itu benar-benar membosankan, hampir seburuk dengan Profesor Binns. Dia merasa konsentrasinya menggelinding pergi. Dia segera saja telah membaca baris yang sama setengah lusin kali, tanpa memahami lebih dari beberapa kata pertama. Beberapa menit lewat dan dalam keheningan. Sebelahnya Ron sedang menatap ke titik yang sama di halaman itu. Harry melihat ke kanan dan menerima kejutan yang mengeluarkannya dari keadaan jemunya. Hermione bahkan belum membuka salinan teori sihir pertahanannya. Dia sedang menatap lekat-lekat pada Profesor Umbridge dengan tangan terangkat. Harry tidak bisa mengingat Hermione pernah tidak membaca ketika diperintahkan, atau bahkan menahan godaan untuk membuka buku apapun yang ada di bawah hidungnya. Dia melihat kepadanya dengan pandangan bertanya, tetapi dia hanya menggelengkan kepala sedikit untuk mengisyaratkan bahwa dia tidak akan menjawab pertanyaan. Dan terus menatap Profesor Umbridge yang melihat dengan ketetapan yang sama ke arah lain. Ketika lebih dari setengah anggota kelas menatap Hermione daripada ke buku mereka, Profesor Umbridge tampaknya memutuskan bahwa dia tidak bisa mengabaikan keadaan itu lebih lama lagi. Apakah kau ingin menanyakan sesuatu tentang bab itu, sayang? Dia bertanya kepada Hermione, seolah baru saja memperhatikan. Bukan tentang bab itu, tidak, kata Hermione. Well, kita baru saja sedang membacanya, kata Profesor Umbridge sambil memperlihatkan gigi-giginya yang kecil dan runcing. Kalau kau punya pertanyaan lain, kita bisa membahasnya di akhir kelas. Saya punya pertanyaan tentang sasaran pelajaran Anda, kata Hermione. Profesor Umbridge menaikkan alisnya. Dan namamu adalah? Hermione Granger, kata Hermione. Well, Miss Granger, kukira sasaran pelajaranku benar-benar jelas kalau kau membacanya dengan hati-hati, kata Profesor Umbridge dengan suara manis yang dibuat-buat. Well, saya kira tidak begitu, kata Hermione dengan terus terang. Tidak ada tertulis di sana mengenai menggunakan mantra-mantra pertahanan. Ada keheningan singkat di mana banyak anggota kelas itu memalingkan kepala mereka untuk merenggut pada 3 sasaran pelajaran yang masih tertulis di papan tulis. Menggunakan mantra-mantra pertahanan, Profesor Umbridge mengulangi dengan tawa kecil. Memangnya aku tidak bisa membayangkan situasi apapun yang akan timbul di ruang kelasku, sehingga kalian perlu menggunakan mantra pertahanan. Miss Granger, kamu tentu saja tidak berharap diserang selama kelas, kan? Kami tidak akan menggunakan sihir, Ron berseru keras-keras. Murid-murid mengangkat tangan mereka ketika mereka ingin berbicara di kelas saya. Mr. Weasley, kata Ron sambil mendorong tangannya ke udara. Profesor Umbridge tersenyum lebih lebar lagi, memalingkan punggung kepadanya. Harry dan Hermione segera mengangkat tangan mereka juga. Mata berkantong Profesor Umbridge melekat pada Harry sejenak sebelum dia berbicara kepada Hermione. Ya, Miss Granger, kau ingin menanyakan hal lain? Ya, kata Hermione. Tentu saja, maksud keseluruhan pertahanan terhadap ilmu hitam adalah untuk mempraktekkan mantra-mantra pertahanan. Apakah kamu seorang ahli pendidikan terlatih dari Kementerian, Miss Granger? Tanya Profesor Umbridge dengan suara manis palsunya itu. Bukan, tapi, well, kalau begitu, ku takut kamu tidak memenuhi syarat untuk memutuskan apa maksud keseluruhan dari kelas manapun. Para penyihir yang jauh lebih tua dan lebih pintar dari kamu telah menyusun program belajar baru kita. Kamu akan mempelajari mantra-mantra pertahanan dengan cara yang lebih aman dan bebas resiko. Apa gunanya itu? Kata Harry keras-keras. Kalau kita akan diserang, kita akan... Tangan, Mr. Potter, seru Profesor Umbridge.
Harry mendorong kepalan tangannya ke udara. Lagi-lagi, Profesor Umbridge langsung berpaling darinya. Tetapi sekarang beberapa orang lain telah mengangkat tangannya. Dan namamu adalah? Profesor Umbridge berkata dengan Dean. Dean Thomas. Well, Mr. Thomas. Well, seperti yang Harry katakan. Bukankah begitu, kata Dean. Kalau kita akan diserang, tidak akan bebas risiko. Kuulangi, kata Profesor Umbridge sambil tersenyum dengan cara yang sangat mengesalkan kepada Dean. Apakah kamu berharap diserang selama kelasku? Tidak, tapi Profesor Umbridge menyelanya. Aku tidak ingin mengkritik cara sesuatu dijalankan di sekolah ini, katanya. Sebuah senyuman tidak meyakinkan, merentangkan mulutnya lebar. Tetapi kalian telah dihadapkan kepada beberapa penyihir yang sangat tidak bertanggung jawab di dalam kelas ini. Benar-benar sangat tidak bertanggung jawab. Tanpa menyebut, dia mengeluarkan tawa kecil yang mengerikan. Keturunan campuran yang sangat berbahaya. Kalau yang Anda maksud Profesor Lupin, seru Dean dengan marah. Dia yang terbaik yang pernah kami... Tangan, Miss Thomas, seperti yang kukatakan. Kalian telah diperkenalkan pada mantra-mantra yang rumit, tidak sesuai untuk kelompok umur kalian, dan potensial menimbulkan kematian. Kalian telah ditakut-takuti agar percaya bahwa kalian mungkin menjumpai serangan ilmu hitam 2 hari sekali. Tidak begitu, Hermione berkata. Kami hanya... Tanganmu tidak naik, Miss Granger. Hermione mengangkat tangannya. Profesor Umbridge berpaling darinya. Menurut pemahamanku, para pendahuluku bukan hanya menggunakan kutukan-kutukan ilegal di depan kalian. Dia bahkan menggunakannya kepada kalian. Well, dia ternyata seorang maniak, bukan? Kata Dean dengan marah. Asal Anda tahu, kami masih belajar banyak. Tanganmu tidak naik, Mr. Thomas, getar Profesor Umbridge. Sekarang, menurut pandangan kementerian bahwa pengetahuan teoritis akan lebih dari mencukupi untuk meluluskan kalian pada ujian yang memang inti dari keberadaan sekolah. Dan namamu adalah, tambahnya sambil menatap Parvati yang tangannya baru saja naik, Parvati Patil. Dan tidak adakah sedikit praktek dalam awal pertahanan terhadap ilmu hitam kami? Bukankah kami seharusnya memperlihatkan kami sebenarnya bisa melakukan kontrak kutukan dan segalanya itu? Selama kalian belajar teori cukup keras, tak ada alasan mengapa kalian tidak bisa menggunakan mantra-mantra pada kondisi ujian yang terkendali dengan hati-hati, kata Profesor Umbridge. Tidak tanpa pernah mempraktekannya sebelumnya, kata Parvati dengan tidak percaya. Apakah Anda memberitahu kami bahwa pertama kalinya kami boleh melakukan mantra-mantra itu adalah ketika ujian? Kuulangi, selama kalian telah belajar teori cukup keras. Dan apa gunanya teori di dunia nyata? Kata Harry dengan keras, kepalanya di udara lagi. Profesor Umbridge melihat ke atas. Ini sekolah, Mr. Potter, bukan dunia nyata, katanya dengan lembut. Jadi kami tidak boleh bersiap-siap untuk apa yang sedang menunggu kami di luar sana. Tidak ada yang menunggu di luar sana, Mr. Potter. Oh iya, kata Harry, amarahnya yang tampaknya telah menggelembung di bawah permukaan sepanjang hari sedang mencapai titik didih. Siapa yang kamu bayangkan akan ingin menyerang anak-anak seperti dirimu? Tanya Profesor Umbridge dengan suara semanis madu yang mengerikan. Ayo pikir, kata Harry dengan suara berpikir yang mengejek. Mungkin Lord Voldemort. Ron terkesiap. Lavender Brown mengeluarkan jeritan kecil. Neville tergelincir di samping bangkunya. Namun Profesor Umbridge tidak berkedip. Dia sedang menatap Harry dengan ekspresi kepuasan suram di wajahnya. 10 poin dari Gryffindor, Mr. Potter. Ruang kelas itu hening dan tenang. Semua orang sedang menatap pada Umbridge atau Harry. Sekarang akan kubuat beberapa hal jelas. Profesor Umbridge berdiri dan mencondongkan badan kepada mereka. Tangan-tangannya yang berjari pendek ditegangkan ke meja tulisnya. Kalian telah diberitahu bahwa seorang penyihir hitam tentu telah kembali dari kematian. Dia tidak mati, kata Harry dengan marah. Tapi ya, dia sudah kembali. Mr. Potter, kamu sudah menghilangkan 10 poin dari asramamu. Jangan membuat masalah bagi dirimu sendiri, kata Profesor Umbridge dengan satu helaan nafas tanpa memandangnya. Seperti yang kukatakan, kalian telah diberitahu bahwa seorang penyihir ilmu hitam tentu sedang berkeliaran lagi. Ini bohong.
Itu bukan bohong, kata Harry. Aku melihatnya. Aku bertarung dengannya. Detensi, Mr. Potter, kata Profesor Umbridge penuh kemenangan. Besok sore, jam 5 kantorku. Kuulangi, ini bohong. Kementerian Sihir menjamin bahwa kalian tidak berada dalam bahaya dari penyihir hitam manapun. Kalau kalian masih khawatir, dengan cara apapun datang dan temui aku di luar jam pelajaran. Kalau seseorang menakut-nakuti kalian dengan dusta mengenai kelahiran kembali para penyihir hitam, aku ingin mendengarnya. Aku di sini untuk membantu. Dan sekarang, kalian teruskan membaca halaman 5, dasar-dasar untuk pemula. Profesor Umbridge duduk di belakang mejanya. Akan tetapi, Harry berdiri. Semua orang menatapnya. Seamus tampak setengah ketakutan, setengah kagum. Harry, jangan, Hermione berbisik dengan suara memperingatkan sambil menarik lengan bajunya. Tetapi Harry menyentakkan lengannya keluar jangkauannya. Jadi menurut Anda, Cedric Diggory mati sendiri? Bukan begitu? Harry bertanya, suaranya bergetar. Ada teriakan nafas serentak dari kelas, karena tak seorang pun dari mereka kecuali Ron dan Hermione pernah mendengar Harry berbicara mengenai apa yang terjadi di malam Cedric meninggal. Mereka menatap penuh minat dari Harry ke Profesor Umbridge yang telah mengangkat matanya dan sedang menatapnya tanpa bekas senyum palsu di wajahnya. Kematian Cedric Diggory adalah kecelakaan tragis, katanya dingin. Itu pembunuhan, kata Harry. Dia bisa merasakan dirinya gemetaran. Dia hampir tidak pernah berbicara kepada siapapun tentang ini, terlebih lagi kepada semua 30 teman sekelas yang sedang mendengarkan dengan penuh minat. Voldemort membunuhnya dan Anda tahu itu. Wajah Profesor Umbridge hampa. Selama sejenak, Harry mengira dia akan berteriak kepadanya. Lalu dia berkata dengan suara anak perempuan yang paling lembut dan paling manis. Kemarilah, Potter sayang. Harry menendang kursi sampingnya, berjalan mengitari Ron dan Hermione ke meja guru. Dia bisa merasakan anggota kelas yang lain menahan nafas. Dia merasa sangat marah sehingga dia tidak peduli apa yang terjadi berikutnya. Profesor Umbridge menarik sebuah gulungan kecil perkamen merah muda keluar dari tangannya, merentangkannya ke meja tulis, memasukkan pena bulunya ke dalam botol, dan mulai mencoret, membungkuk sehingga Harry tidak bisa melihat apa yang ditulisnya. Bawa ini ke Profesor McGonagall sayang, kata Profesor Umbridge sambil mengulurkan catatan itu kepadanya. Dia mengambilnya tanpa mengatakan sepatah kata pun, membalikkan tumitnya dan meninggalkan ruangan, bahkan tanpa melihat kepada Ron dan Hermione, sambil membanting pintu ruang kelas hingga tutup belakangnya. Dia berjalan sangat cepat menyusuri koridor. Catatan untuk McGonagall terenggam erat di tangannya, dan ketika membelok di sebuah sudut melewati Peeves, si hantu jahil, seorang pria kecil bermulut lebih yang sedang mengapung terlentang di udara sambil melemparkan beberapa botol tinta. Kenapa ini Potty Potter, kata Peeves sambil membiarkan 2 botol tinta jatuh ke tanah sehingga terbanting mengotori dinding dengan tinta. Harry melompat mundur sambil bentak. Hentikan, Peeves! Oh, Crackpot sedang ngambek, kata Peeves sambil mengejar Harry sepanjang koridor. Ada apa kali ini temanku yang baik Potty mendengar suara-suara, mendapat penglihatan, berbicara dalam. Peeves membuat bunyi keras dengan lidahnya. Bahasa aneh. Ku bilang tinggalkan aku sendiri. Harry berteriak sambil berlari menuruni tangga, tetapi Peeves hanya menyusul turun dengan punggung di pegangan tangga sampingnya. Oh, kebanyakan mengira dia menggertak lelaki gila itu. Tapi Peeves lebih tahu dan berkata dia memang gila. Diam! Sebuah pintu di sebelah kirinya terbuka dan Profesor McGonagall muncul dari kantornya terlihat muram dan sedikit terganggu. Apa yang sedang kau teriakan, Potter? Sambarnya ketika Peeves berkotek dengan gembira dan melayang pergi dari penglihatan. Mengapa kau tidak di kelas? Aku telah dikirim untuk menemui Anda, kata Harry dengan kaku. Dikirim? Apa maksudmu dikirim? Harry mengeluarkan catatan dari Profesor Umbridge. Profesor McGonagall mengambilnya sambil merenggut, membukanya dengan ketukan tongkatnya, merentangkannya dan mulai membaca. Matanya meluncur dari sisi ke sisi di balik kacamata perseginya selagi membaca tulisan Umbridge. Masuk sini, Potter. Dia mengikutinya ke dalam ruang kerjanya. Pintu menutup secara otomatis di belakangnya. Well, kata Profesor McGonagall sambil memberondongnya. Benarkah itu? Apanya yang benar? Harry bertanya agak lebih agresif daripada yang dimaksudnya. Profesor,
tambahnya dalam usaha untuk terdengar lebih sopan. Benarkah bahwa kau berteriak kepada Profesor Umbridge? Iya, kata Harry. Kau menyebutnya pembohong? Iya. Kau memberitahunya dia yang namanya tidak boleh disebutkan. Sudah kembali? Iya. Profesor McGonagall duduk di belakang meja tulisnya sambil mengamati Harry dengan seksama, lalu berkata, "Makanlah sepotong biskuit, Potter." "Makan apa?" "Makan biskuit," ulangnya dengan tidak sabar, sambil memberi isyarat pada sebuah kaleng kotak-kotak yang terletak di puncak tumpukan kertas di meja tulisnya, dan duduklah. Telah ada kesempatan sebelumnya ketika Harry yang menduga akan dihukum oleh Profesor McGonagall malah ditunjuk olehnya untuk tim Quidditch Gryffindor. Dia terbenam dalam kursi di seberangnya dan makan sepotong kadal jahe, merasa sama bingungnya dan kehilangan arah seperti yang dirasakannya pada kesempatan itu. Profesor McGonagall meletakkan catatan Profesor Umbridge dan memandang Harry dengan sangat serius. "Potter, kau harus berhati-hati." Harry menelan kadal jahenya dan menatapnya. Nada suaranya sama sekali bukanlah yang biasa didengarnya. Tidak cepat, pendek dan tegas, tapi rendah dan cemas, dan entah bagaimana lebih manusiawi daripada biasanya. "Perilaku salah di kelas Dolores Umbridge bisa mengakibatkan lebih banyak daripada kehilangan poin asrama dan detensi. Apa yang Anda, Potter, gunakan akal sehatmu," sambar Profesor McGonagall. Mendadak kembali ke gaya bicaranya yang biasa. "Kau tahu dari mana dia datang. Kau pasti tahu kepada siapa dia melapor." Bel akhir pelajaran berdering. Dari atas dan sekitar datang suara gemuruh ratusan murid yang sedang bergerak. "Di sini dikatakan dia memberimu detensi setiap malam dalam minggu ini. Mulai besok," Profesor McGonagall berkata sambil melihat catatan Umbridge lagi. "Setiap malam dalam minggu ini," Harry mengulangi dengan terkejut. Tapi Profesor, tidak bisakah Anda?" "Tidak, aku tidak bisa," kata Profesor McGonagall dengan datar. "Tapi dia gurumu dan punya semua hak untuk memberi detensi. Kamu akan pergi ke ruangannya pukul 5 besok untuk yang pertama. Cuma ingat, melangkahlah hati-hati di sekitar Dolores Umbridge." "Tapi aku mengatakan yang sebenarnya," kata Harry malah besar. "Voldemort kembali, Anda tahu itu. Profesor Dumbledore tahu itu." "Demi Tuhan, Potter," kata Profesor McGonagall sambil meluruskan kacamatanya dengan marah. "Apakah kamu benar-benar mengira ini mengenai benar atau dusta? Ini tentang menjaga perilaku dan amarahmu di bawah kendali." Dia berdiri. Lubang hidungnya melebar dan mulutnya sangat tipis, dan Harry juga berdiri. "Makan biskuit lagi," katanya dengan kesal sambil menyodorkan kaleng kepadanya. "Tidak, terima kasih," kata Harry dingin. "Jangan bersikap menggelikan," sambarnya. Dia mengambil satu. "Terima kasih," katanya dengan enggan. "Tidakkah kamu mendengar pidato Dolores di pesta awal semester, Potter?" "Ya," kata Harry. "Ya, katanya kemajuan akan dilarang, atau artinya bahwa Kementerian Sihir berusaha ikut campur di Hogwarts." Profesor McGonagall menatapnya lekat-lekat sejenak, lalu mendengus, berjalan mengitari meja tulisnya dan membuka pintu baginya. "Aku senang kau mendengarkan Hermione Granger," katanya sambil menunjukkan untuk keluar dari kantornya. And that's the end of the chapter. Wow, panjang banget. Hampir sejam. Masya Allah. Oke, itu dia tadi tentang Umbridge. Sebenarnya bagian awal-awal itu not really important though, yang tentang Profesor Binns yang segala macam. Cuma iya, itu tadi terlalu panjang menurut aku. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.